Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Dan memastikan aura Xiao Fan. Tentu saja, Xiao Fan tersenyum dan menyentuh rambut Xiyun. Akhirnya kamu kembali. Seru Xiyun getir di pelukan Xiao Fan. Gadis baik, itu sudah pasti, kan? Xiao Fan tersenyum dan membelai rambut Xiyun. Tapi dia tampak terkejut. Kenapa Xiyun bereaksi seperti ini? Bukan ekspresi Xiyun yang menangis karena kegirangan, tetapi ekspresi curiga di matanya saat melihatnya, seolah-olah pihak lain mengira dia palsu. Mengapa hal ini terjadi? Pikiran Xiao Fan sedang kacau, tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk bertanya. Xiao Fan, aku sangat merindukanmu. Xiyun lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali ia bertemu Xiao Fan. Baiklah, berhenti menangis. Aku telah berbuat salah padamu selama ini. Katakan padaku, siapa yang menindasmu? Xiao Fan berkata pelan, tetapi niat membunuh di matanya tetap tidak berubah. Aku baik-baik saja, jangan terlalu dipikirkan, Xiao Fan. Xiyun menggelengkan kepalanya, menghela napas, dan berusaha keras menahan rasa sedihnya. Dia tidak ingin Xiao Fan main-main. Lagi pula, ini adalah istana Dewa Naga, dan juga rumah Xiyun. Jika Xiao Fan macam-macam di sini, situasinya akan sangat memalukan, dan hubungan antara Xiao Fan dan istana Dewa Naga akan menjadi semakin rumit. Katakan saja padaku, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Xiao Fan, kamu tidak perlu khawatir. Xiyun menggelengkan kepalanya perlahan, masih menolak untuk mengatakan apa yang terjadi. Xiao Fan memikirkannya dan mengangguk. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Xiyun tidak mau bicara, dan Xiao Fan tidak mau bertanya. Ia mengirim pesan kepada Long Cheng, memintanya untuk menghitung siapa saja yang telah menindas Xiyun selama ia pergi, lalu Xiao Fan akan menemui mereka satu persatu. Setelah mendengar transmisi suara Xiao Fan, Long Cheng berdiri di sana dengan linglung, dengan ekspresi terkejut dan kaget. Long Cheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Ya, Xiyun mengangguk perlahan, wajahnya memerah. Long Cheng, silakan turun. Aku akan memanggilmu nanti jika ada sesuatu, kata Xiao Fan ringan. Long Cheng mengangguk, baik, Tuan. Setelah berkata demikian, Long Cheng menangkupkan tinjunya dan membungkuk, lalu perlahan meninggalkan kediaman Xiyun. Xiao Fan, apakah itu benar-benar kamu? Xiyun masih sedikit linglung, dengan bintang-bintang kecil di matanya. Tentu saja. Keturunan 3 hari berlalu dengan cepat. Selama periode ini, Long Cheng terus-menerus memberitahu Xiao Fan berbagai nama melalui segel budak. Semua nama itu adalah orang-orang yang mengincar Xiyun. Xiao Fan tidak pernah menyangka kalau di seluruh istana Dewa Naga ada ratusan orang yang mengincar Xiyun. Long Cheng menjelaskan kepada Xiao Fan melalui segel budak. Awalnya, Xiyun memiliki banyak pelamar, tetapi Xiao Fan tidak melihat semuanya saat itu. Kedua, bakat Xiyun telah meningkat pesat, dan dia ditakdirkan untuk dihargai di istana Dewa Naga di masa depan. Sekalipun pemimpin istana Dewa Naga tidak senang, hasil ini tidak akan berubah. Orang-orang itu khawatir status mereka akan terancam, jadi mereka menargetkan Xiyun di mana-mana dan selalu menggunakan Xiao Fan untuk menargetkannya, sehingga mereka dapat melabeli Xiyun sebagai orang luar, yang mana sangat merugikan Xiyun. Setelah mendengar ini, wajah Xiao Fan berubah menjadi sangat buruk. Dia tidak pernah menyangka bahwa karena dialah Xiyun berada dalam situasi yang begitu genting. Tentu saja, Xiao Fan tidak menunjukkannya di depan Xiyun. Sebaliknya, ia berpikir sangat tenang dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari ini, Xiyun sangat bahagia. Sudah ratusan tahun ia tidak bertemu Xiao Fan. Ketika berbaring di pelukan Xiao Fan, rasa nostalgia itu muncul kembali. Xiao Fan, berapa lama kamu tinggal kali ini? Tanya Xiyun penasaran. Jika mungkinkah, dia juga berharap bisa pergi bersama Xiao Fan. Namun,
Xiyun sangat menyadari kekuatannya sendiri. Jika dia pergi bersama Xiao Fan, dia akan menjadi beban bagi Xiao Fan. Karena kultivasi Xiyun juga lebih tinggi dari Xiao Fan, dan dia tidak dapat memasuki diagram bintang. Yah, tidak perlu terburu-buru, aku akan tinggal bersamamu sebentar lagi. Xiao Fan tersenyum, baiklah. Xiyun mengangguk. Dalam sekejap, 7 hari kemudian Xiao Fan dan Xiyun tidak meninggalkan kediaman mereka sama sekali. Awalnya, Xiyun menyendiri, dan dia tidak menarik perhatian dengan tidak meninggalkan kediamannya. Pada hari ini, beberapa tamu tak diundang datang ke kediaman Xiyun. Xiyun, kamu di sana. Suara arogan dan mendominasi terdengar di luar kediaman Xiyun. Di dalam ruangan, Xiyun tertegun dan wajahnya langsung berubah muram. Tingkah lakunya yang tidak biasa tak luput dari pandangan Xiao Fan. Namun, Xiao Fan tetap diam. Ia sangat penasaran siapa orang-orang di luar sana dan mengapa wajah Xiyun berubah muram setelah mendengar suara mereka. Xiyun tidak mengatakan apa-apa, tetapi kebisingan di luar terus berlanjut. Xiyun, kami tahu kamu di sana. Uji coba garis keturunan akan dimulai beberapa hari lagi, jangan lupa ikut. Sebuah suara dengan senyum penuh kemenangan terdengar. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Xiyun tidak bisa lagi tetap tenang. Aku tidak pernah bilang akan ikut uji coba garis keturunan, teriak Xiyun. Wajahnya tampak sangat buruk rupa dan ia bergegas keluar ruangan. Saat keluar, ia mengunci Xiao Fan di dalam ruangan dan tidak berani membiarkan Xiao Fan muncul. Melihat Xiyun muncul, beberapa anggota keluarga kerajaan istana menunjukkan senyum sombong. Hehehe, entahlah. Lagi pula namamu ada di daftar. Apa kamu menyesal dan tidak mau ikut? Tepat sekali, namamu ada di daftar. Kalau bukan kamu yang mendaftar, siapa lagi? Hehehe Xiyun, kalau kamu takut, pergilah cari pemimpin istana sekarang, mungkin dia bisa mencoret namamu. Tapi sayang sekali, pemimpin istana mungkin menganggapmu pengecut. Jangan katakan itu, Xiyun hanya seorang wanita. Tidak, dia wanita Xiao Fan. Hahaha, beberapa anggota keluarga kerajaan angkat bicara satu demi satu, senyum di wajah mereka penuh provokasi. Uji coba garis keturunan adalah tradisi Istana Dewa Naga, yang diadakan setiap 10 tahun. Semua pendaftar akan memasuki alam rahasia di dalam Istana Dewa Naga untuk menjalani uji coba tersebut. Selama memasuki alam rahasia, semua jenius di Istana Dewa Naga dapat saling menyerang. Selama tidak ada nyawa yang hilang, hal-hal lain terserah pada mereka. Awalnya, Xiyun tidak berniat berpartisipasi dalam persidangan ini. Bahkan jika Xiao Fan datang, dia juga tidak berniat berpartisipasi. Tapi sekarang orang-orang ini mengambil inisiatif untuk mendaftarkan Xiyun. Kalian yang melakukan ini, kan? Kata Xiyun dengan marah. Di antara orang-orang ini, salah satunya adalah mantan pelamar Xiyun. Tetapi setelah ratusan tahun, para mantan pelamar itu menjadi marah dan terhina, serta sangat membenci Xiyun di dalam hati mereka. Terlebih lagi, di Istana Dewa Naga, ada banyak orang yang mewaspadai Xiyun. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menargetkan Xiyun dan merusak reputasinya, dan bahkan situasi Long Yong pun menjadi sangat memalukan. Hehehe, jangan menjebak kami. Bagaimana mungkin bukan kamu yang mendaftar? Benar Xiyun, jangan menjebak kami. Ya kalau kamu takut, bilang aja sama pemimpin istana sekarang. Dia bahkan bisa mencoret namamu. Beberapa orang angkat bicara, masing-masing dengan senyum provokatif di wajah mereka. Xiyun gemetar karena marah. Kalian Xiyun merasa sangat sedih, matanya merah. Ada apa dengan kami? Benar, apa maksudmu? Beberapa orang bersuara silih berganti, masing-masing dengan senyum provokatif di wajah mereka. Kekuatan Xiyun memang sangat kuat sekarang, tetapi jika Xiyun berani bertindak sendiri, maka mereka yang mengincar Xiyun akan segera muncul. Sekarang, sebuah aliansi telah dibentuk untuk melawan Xiyun. Awalnya mereka takut pada Xiao Fan karena kekuatan monster itu terlalu mengerikan, namun, setelah ratusan tahun, Xiao Fan mampu menekan para kultivator ranah Wusheng. Ia memiliki kekuatan yang cukup,
tetapi ia belum datang ke Istana Dewa Naga ini cukup untuk membuktikan bahwa Xiao Fan telah melepaskan Si Yun, atau Xiao Fan memang tidak pernah mempedulikannya. Dia hanya bermain dengan Si Yun. Mereka pikir begitu, itulah sebabnya mereka berani menargetkan Si Yun dengan begitu berani. Pada saat ini, hati beberapa orang tiba-tiba menegang, seolah-olah mereka terkunci oleh aura yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka berkeringat dingin, seolah-olah mereka akan mati kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Aura siapa ini? Beberapa orang berbicara, tetapi suasana menyesatkan itu lenyap dalam sekejap. Ia hanya muncul sesaat, tetapi membuat mereka merasakan ancaman kematian, seolah-olah jika pihak lain menginginkannya, mereka pasti sudah mati. Mereka punya firasat buruk dalam hati, tetapi tidak terjadi apa-apa di dekat mereka. Mereka bertukar pandang, mendengus dingin, dan meninggalkan kediaman Si Yun satu demi satu. Melihat mereka pergi, Si Yun sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Si Yun kembali ke kamar dan bertemu Xiao Fan. "Kamu mendengar semuanya?" Si Yun tampak muram dan berbicara perlahan. "Ya, aku mendengarnya." Xiao Fan tersenyum dan mengangguk, matanya penuh. "Kami semua dari Istana Dewa Naga." Si Yun memaksakan senyum. Dia tidak ingin Xiao Fan menyerang orang-orang dari Istana Dewa Naga. "Hehehe, jangan khawatir, aku tidak marah. Kapan uji coba garis keturunan ini dimulai?" Xiao Fan tersenyum. 7 hari kemudian. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu boleh bisa masuk. Untuk mengikuti uji coba garis keturunan, kamu harus memiliki garis keturunan naga. Si Yun berkata dengan tergesa-gesa. "Haha, jangan khawatir, aku hanya akan melihat-lihat." "Apa yang kamu takutkan?" Xiao Fan tersenyum. "Ini jangan macam-macam, kamu tidak boleh masuk." Si Yun buru-buru berkata, tapi tiba-tiba, ia menunjukkan ekspresi terkejut, lalu dia ingat bahwa Xiao Fan bahkan bisa mendapatkan darah Kaisar Leluhur Naga, dan Xiao Fan pernah memberi penghormatan kepada patung Kaisar Naga. Untuk memasuki tempat uji garis keturunan, bukankah ini masalah kecil? Melihat ekspresi terkejut Si Yun, Xiao Fan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak terlalu jauh." "Ini baiklah." Si Yun mengangguk. "Hehehe anak baik, kemari dan peluk aku." Xiao Fan tersenyum dan memeluk Si Yun. Pada saat yang sama, Xiao Fan juga bertanya kepada Long Cheng melalui segel budak apa yang terjadi di tempat uji garis keturunan. Long Cheng menjelaskan lokasi uji garis keturunan kepada Xiao Fan secara rinci. Itu adalah alam rahasia yang telah dipersiapkan oleh Kaisar Naga untuk membina para jenius dari alam naga ilahi. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan naga yang bisa memasuki alam rahasia ini. Sebuah segel kuat telah dipasang di sana. Jika seseorang dari keturunan lain masuk, segel tersebut akan langsung aktif, mempengaruhi mereka selamanya di celah-celah alam rahasia, menunggu kematian mereka. Begitu memasuki alam rahasia, semua jenius akan bertarung satu sama lain, dan sesekali harta naga akan muncul di alam rahasia. Harta karun tersebut dipersiapkan oleh Kaisar Naga terdahulu, dan sebagian lagi dimasukkan oleh pemimpin Istana Dewa Naga saat ini. Siapapun yang memperoleh harta naga terbanyak akan menerima berkah dari Kaisar Naga. Setelah rahasia alam berakhir, yang disebut berkah Kaisar Naga adalah teka-teki yang ditinggalkan Kaisar Naga saat ia membuka rahasia alam. Itu adalah berkah Kaisar Naga untuk keturunan generasi mendatang. Setelah mendengar ini, Xiao Fan mengerti apa maksud dari ujian garis keturunan itu. Yang disebut segel Kaisar Naga itu kedengarannya mengerikan, tetapi Xiao Fan tidak peduli sama sekali, dan Long Cheng juga memberitahu Xiao Fan bahwa dia juga akan berpartisipasi dalam uji coba garis keturunan. Xiao Fan sama sekali tidak terkejut bahwa Long Cheng akan hadir. Kebetulan saja Long Cheng ada di sini, jadi Xiao Fan dapat bertindak lebih mudah. Dalam sekejap mata, tibalah hari ujian garis keturunan Istana Dewa Naga. Selama beberapa hari ini, Xiao Fan dan Si Yun tidak terpisahkan. Pasangan itu menjalani kehidupan yang tidak tahu malu. Ada ribuan jenius dari Istana Dewa Naga yang akan berpartisipasi dalam ujian kali ini.
Si Yun berdiri sendirian di sudut. Wajahnya tenang, tetapi jantungnya berdebar kencang. Ia sangat terkejut. Mungkinkah Xiao Fan, yang bersembunyi di gelang bintang spiritualnya, menyelinap ke alam rahasia? Sekarang Si Yun menjadi sasaran di mana-mana di Istana Dewa Naga. Ia sendiri bingung dan tidak tahu bagaimana ia bisa berakhir dalam situasi ini. Melihat Si Yun di sana, Long Cheng bergegas menghampiri. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu betul bahwa Xiao Fan bersembunyi di suatu tempat. Ketika dia melihat Si Yun, Long Cheng tersenyum meminta maaf. Si Yun mengangguk perlahan sebagai salam. Orang-orang lainnya dari Istana Dewa Naga di dekatnya melihat pemandangan ini dan menyeringai dingin. Long Cheng pernah mengikuti Xiao Fan untuk mencuri sumber daya di seluruh alam naga ilahi. Karena kejadian ini, Long Cheng bersembunyi selama ratusan tahun. Saat itu, semua jenius di Istana Dewa Naga iri. Long Cheng bersikeras bahwa semua sumber daya itu direbut oleh Xiao Fan, dan dia tidak menyimpan apapun. Akhirnya, dia memurnikan semua sumber daya dan keluar dari pengasingan. Kekuatannya juga meningkat pesat. Sekarang dia hanya setengah langkah lagi dari ranah Shenlong. Pemimpin Istana Dewa Naga melihat sekeliling. Tatapannya tertuju pada Si Yun sejenak sebelum beralih ke tempat lain. Baiklah, ujian garis keturunan dimulai. Kalian punya waktu 100 hari. Manfaatkan kesempatan ini dan raihlah restu Kaisar Naga, ucap pemimpin Istana Dewa Naga perlahan. Pemimpin Istana Dewa Naga berbicara perlahan, membiarkannya tenang saat mengamati sekelompok jenius di sekitar Istana Dewa Naga. Ya. Semua orang membungkuk, wajah mereka dipenuhi semangat juang. Di antara mereka, ratusan orang diam-diam memperhatikan Si Yun, masing-masing menunjukkan ekspresi jelek. Tentu saja, mereka juga memperhatikan Long Cheng di samping Si Yun. Long Cheng saat ini bukan orang biasa, ia adalah salah satu jenius terbaik generasi muda di Istana Dewa Naga. Mereka akan mengincar Si Yun nanti, jadi mereka harus memancing Long Cheng pergi terlebih dahulu. Long Cheng telah berlatih dengan tekun selama ratusan tahun dan telah melupakan pembentukan kelompok dan mengejar keuntungan pribadi, jadi dia tidak memiliki pengikut. Jika tidak, status Long Cheng di Istana Dewa Naga akan lebih tinggi sekarang. Namun, sejak Long Cheng mengikuti Xiao Fan untuk menipu, dia menyadari bahwa pertarungan kecil di Istana Dewa Naga tidak ada artinya, dan jika dia ingin melakukan sesuatu, dia harus melakukan sesuatu yang besar. Pemimpin Istana Dewa Naga membentuk segel dengan kedua tangannya, dan sesaat kemudian, retakan hitam pekat muncul di atasnya. Dari dalam, seekor naga meraung, memancarkan kekuatan dahsyat keturunan naga. Baiklah, kalian masuk saja, ucap pemimpin Istana Dewa Naga perlahan. Mendengar perkataan pemimpin Istana Dewa Naga, semua orang mengangguk dan ditarik masuk ke lorong dengan tidak sabar. Si Yun menghela nafas dan berjalan masuk, tapi dia sangat khawatir. Biasanya, seseorang tidak diperbolehkan membawa binatang spiritual ke tempat uji coba, karena hal itu akan secara otomatis dihancurkan oleh kekuatan segel. Sekarang Xiao Fan ada di gelang binatang spiritual, Si Yun, dan Si Yun khawatir sesuatu mungkin terjadi pada Xiao Fan. Namun, saat teringat dengan ekspresi percaya diri Xiao Fan, Si Yun merasa lega lagi dan mengira dia terlalu banyak berpikir. Saat Si Yun masuk, sosoknya terhalang oleh energi naga, namun dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, energi yang menghalangi Si Yun menghilang. Kelainan ini hanya disadari oleh pemimpin Istana Dewa Naga, tidak ada seorang pun di dalam kesadarannya. Pemimpin Istana Dewa Naga tidak terlalu mempermasalahkannya. Meskipun Si Yun berdarah naga, tubuhnya telah diberikan kepada Xiao Fan, sehingga ia dianggap memiliki darah ras lain. Wajar jika ia terhalang saat memasuki lokasi uji coba darah, tanpa mereka sadari bahwa nafas yang baru saja menghalangi Si Yun itu adalah sisa aura sang Kaisar Naga. Namun, aura Kaisar Naga langsung ditekan oleh Xiao Fan, itulah sebabnya dia menghilang. Begitu saja, Xiao Fan mengikuti Si Yun ke alam rahasia. Di alam rahasia, ada tanaman-tanaman raksasa di mana-mana.
Energi spiritual di sini sangat dahsyat, yang sangat cocok untuk diserap oleh garis keturunan naga dan suhunya sangat panas. Ada banyak orang berbakat di sekitar Siyun. Dia melirik sekilas dan langsung pergi. Ketika Long Cheng melihat Siyun pergi, dia segera mengikutinya. Harta karun paling berharga milik klan naga. Hehehe, jika aku mengikuti Xiao Fan, aku akan mendapatkan semua hal yang baik. Terlebih lagi, Long Cheng sudah memiliki firasat bahwa semua harta yang muncul dalam ujian garis keturunan naga ini akan menjadi miliknya dan Xiao Fan. Melihat Siyun dan Long Cheng pergi, ratusan jenius dari Istana Dewa Naga di dekatnya saling berpandangan, lalu mereka juga diam-diam pergi, bersiap untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Kali ini di alam rahasia uji garis keturunan, mereka harus menghancurkan reputasi Siyun. Setelah Siyun tiba di tempat yang aman, dia menghembuskan napas dan mengeluarkan gelang binatang spiritual. Xiao Fan, apakah kamu mau keluar sekarang? Siyun tidak tahu situasi di alam rahasia, jadi dia tidak berani melepaskan Xiao Fan begitu saja. Lagi pula, alam rahasia itu disegel oleh Kaisar Naga. Saat berikutnya, gelang binatang spiritual hancur dan Xiao Fan muncul. Melihat Xiao Fan muncul dan dalam keadaan aman dan sehat, Siyun menghela napas lega. Pada saat yang sama, Long Cheng juga terbang. Salam, Tuan. Long Cheng menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Ya, Xiao Fan mengangguk. Xiao Fan, apa kamu baik-baik saja di alam rahasia? Siyun masih sedikit khawatir. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Xiao Fan tersenyum. Baiklah. Siyun mengangguk. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Long Cheng mengepalkan tinjunya, siap untuk bertarung hebat. Hehehe, tunggu dulu, kenapa kamu terburu-buru? Bukankah kita punya waktu 100 hari? Xiao Fan tersenyum tipis. Benar, Long Cheng mengangguk, ia merasa dirinya juga terlalu cemas. Sebenarnya, kamu tidak perlu masuk. Siyun menahannya perlahan. Sebelum Xiao Fan sempat berbicara, Long Cheng buru-buru berkata, "Hahaha Nyonya Siyun, tidakkah melakukan ini pertanda bahwa Tuan Xiao mencintaimu?" Xiao Fan Siyun, Long Cheng bahkan mengubah cara dia memanggil Siyun dan menambahkan Nyonya secara langsung. Dapat dikatakan bahwa Long Cheng sangat rendah hati di depan Xiao Fan. Kamu wajah Siyun memerah dan dia tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu Xiao Fan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena Long Cheng bisa begitu rendah hati. Tetapi setelah dia tenangkan, dia merasa bahwa Long Cheng sebenarnya tidak buruk. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Siyun menatap Xiao Fan. Long Cheng, tangkap beberapa makanan, kata Xiao Fan gembira. Long Cheng, ya, Siyun. Setengah menit kemudian, Xiao Fan, Siyun, dan Long Cheng duduk bersama, memanggang berbagai jenis daging spiritual, dan aromanya memenuhi udara. Xiao Fan, apakah benar-benar tidak apa-apa melakukan ini? Tanya Siyun tanpa berkata-kata. Ada apa dengan itu? Tanya Xiao Fan ringan. Yang lain datang ke sini untuk harta karun peninggalan Kaisar Naga, tapi kamu Siyun menunjuk ke arah daging roh dengan ekspresi yang rumit. Hehehe, apa yang kamu khawatirkan? Biarkan mereka memperjuangkannya dulu. Lagi pula, semuanya akan menjadi milikku pada akhirnya, kata Xiao Fan riang. Ya Tuan benar. Long Cheng mengangguk setuju. Makan saja tanpa khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Oh baiklah. Siyun mengangguk. Setengah hari kemudian, sebuah harta karun muncul di alam rahasia. Harta karun itu adalah tombak, dan juga merupakan harta karun pertama yang muncul di alam rahasia. Melihat harta karun itu muncul, para jenius yang tak terhitung jumlahnya pun bertindak masing-masing bertekad untuk mengambil harta karun itu. Xiao Fan tidak berniat mengambil tindakan, ia tetap tenang sambil menyantap barbeque yang lezat pada saat ini. Xiao Fan mengangkat alisnya. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya terjadi. Aku akan bersembunyi di kegelapan dulu, kata Xiao Fan ringan, lalu sosoknya menghilang. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Long Cheng dan Siyun tercengang.
Mereka berdua tahu bahwa seseorang pasti telah datang, kalau tidak Xiao Fan tidak akan menyembunyikan dirinya. Long Cheng sangat terkejut. Bersembunyi bukanlah karakter Xiao Fan. Namun, Long Cheng tahu satu hal, karena Xiao Fan memilih bersembunyi, dia pasti tak lama kemudian, sekelompok jenius mengepung Xiyun dan Long Cheng, masing-masing dari mereka memasang ekspresi dingin dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Apa yang ingin kamu lakukan? Long Cheng meraung dengan ganas. Xiyun juga terkejut dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Hehehe, apapun yang kami lakukan itu bukan urusanmu, Long Cheng. Sebaiknya kau jangan ikut campur urusan orang lain. Mengerti, kata seorang kultivator tingkat ke-8 ranah nirvana dengan dingin. Benar, Long Cheng, kamu mungkin kuat sekarang, tapi kamu tak sanggup menghadapi kami sebanyak ini. Sebaiknya kamu pergi dengan patuh. Mengerti, Long Cheng, apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu pintar, pergi saja sekarang. Hehehe Long Cheng, ayo pergi. Sekelompok jenius angkat bicara satu demi satu. Menyuruhku pergi. Long Cheng mencibir dan berteriak, kalau kamu pintar, pergilah dari sini sekarang juga, kalau tidak, kalian akan menyesal. Mendengar perkataan Long Cheng, semua orang jenius dan penjahat di Istana Dewa Naga tercengang. Mereka semua merasa ada yang tidak senang dengan Long Cheng, tetapi mereka tidak curiga apapun. Long Cheng, apa kamu benar-benar tidak akan pergi? Kalau begitu, kamu mungkin akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Seorang kultivator tingkat 9 ranah nirvana berbicara dengan dingin. Apa maksudmu? Long Cheng tercengang. Hehe, beberapa jenius dari Istana Dewa Naga mencibir, kilatan nafsu terpancar di mata mereka. Apa yang ingin kalian lakukan? Melihat ekspresi mereka, wajah Xiyun menunjukkan kemarahan. Hehehe, kami tidak ingin melakukan apapun, kami hanya ingin bersenang-senang bersamamu. Beberapa jenius lainnya berdiri, mereka telah memutuskan bahwa mereka harus membuat Xiyun terlihat baik kali ini. Selama rencana mereka berhasil, reputasi Xiyun pasti akan anjlok, dan dia mungkin bahkan tidak akan punya muka untuk tinggal di Istana Dewa Naga di masa depan. Mereka semua tersenyum cabul, dan wajah Xiyun memerah. Sayang sekali Xiao Fan ingin membunuh mereka sebelumnya, dan dia mencoba membujuknya dengan sepenuh hati, tidak ingin Xiao Fan berselisih dengan alam naga ilahi. Ternyata sepertinya Xiyun terlalu berhati lembut. Tak satu pun dari para jenius dari Istana Dewa Naga ini adalah orang baik. Xiyun, sebaiknya kamu bekerja sama dengan kami, agar penderitaanmu berkurang. Kalau tidak, hehe, benar sekali, Xiyun, sebaiknya kamu berperilaku baik. Xiyun, apakah kamu mengerti? Sekelompok jenius dari Istana Dewa Naga angkat bicara satu demi satu, dan di antara mereka ada puluhan pengejar Xiyun, yang ekspresinya paling gila. Kalian semua cari mati, geram Long Cheng. Long Cheng segera mengeluarkan senjata spiritualnya, memancarkan semangat juang yang kuat, dan memaksa mundur semua orang itu. Xiao Fan berada dalam kegelapan, sekarang adalah kesempatan Long Cheng untuk menunjukkan bakatnya. Long Cheng, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Long Cheng, apakah kamu benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan? Pergilah, hadapi dia. Semua jenius dari Istana Dewa Naga sangat marah. Ada ratusan dari mereka, jadi bagaimana mungkin mereka takut pada Long Cheng? Kalian Xiyun juga sangat marah, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Hehehe Jalang, kami akan menghajar Long Cheng dulu, baru kami tunjukkan seberapa kuat kami. Kata kultivator tingkat 9 ranah nirvana dengan dingin. Hehehe, kamu berani sekali, apa kamu tidak takut kalau Xiao Fan akan mengetahuinya nanti? Pada saat ini, suara samar terdengar dari kehampaan. Xiao Fan, apa yang ditakutkan darinya? Hanya saja Xiao Fan sudah melupakan wanita ini, apa yang perlu ditakutkan? Beberapa orang secara naluriah menjawab, tetapi setelah mereka berbicara, mereka semua tertegun dan mendongak, masing-masing mengungkapkan ekspresi ketakutan dan keterkejutan.
Kamu Xiao Fan. Xiao Fan. Semua orang mendongak, dan setelah melihat Xiao Fan, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Kalian masih mengenalku. Beraninya kalian menyentuh wanitaku. Xiao Fan tertawa dingin, menatap sekelompok orang itu. Kamu Xiao Fan. Kenapa kamu di sini? Tidak, dia pasti palsu. Benar, itu pasti palsu. Kenapa juga Xiao Fan ada di tempat seperti ini? Benar sekali, itu pasti palsu. Sekelompok jenius dari Istana Dewa Naga bersuara satu demi satu. Mereka tak percaya Xiao Fan di depan mereka nyata. Bagaimana mungkin Xiao Fan ada di alam rahasia uji garis keturunan Istana Dewa Naga? Hehehe, kalian sangat menarik. Xiao Fan tertawa dingin, mengamati semua orang dengan tatapan dingin dan membunuh. Terkunci oleh niat membunuh dingin Xiao Fan, para jenius dari Istana Dewa Naga merasakan palpitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah mereka diselimuti kematian dan bisa binasa kapan saja. Aura ini, kenapa begitu mengerikan? Apa kamu benar-benar Xiao Fan? Tidak mungkin, kenapa Xiao Fan ada di sini? Benar sekali, kenapa Xiao Fan bisa ada di sini? Sekelompok jenius dari Istana Dewa Naga berbicara satu demi satu. Meskipun mereka merasakan jantung berdebar-debar, mereka masih tidak percaya bahwa orang di depan mereka adalah Xiao Fan. Jika orang di hadapan mereka benar-benar Xiao Fan, maka apa yang baru saja mereka lakukan tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Long Cheng mencibir. Hahaha, kalian sudah tidak tahu caranya takut. Xiun menghela nafas dan tetap diam tanpa mengucapkan kata pun. Kamu pasti palsu. Salah satu kultivator tingkat ke-9 ranah nirvana meraung, dan raungan naga bersiul di sekelilingnya, segera berubah menjadi wujud aslinya, dan seekor naga sepanjang 10.000 kaki menyerang ke arah Xiao Fan untuk menyerang. Bodoh, beraninya kamu menyerangku. Xiao Fan mencibir, dingin terpancar di matanya. Xiao Fan tidak bergerak sama sekali. Petir hitam jatuh dari memukul dan langsung menghantam orang itu. Ark kultivator tingkat ke-9 ranah nirvana berteriak memilik. Seluruh tubuhnya menghitam dan dikelilingi petir, ia langsung jatuh dari tabrakan dan menghantam tanah dengan keras, meninggalkan lubang besar yang di dalamnya. Semua orang di sekitar ketakutan. Hanya dalam sekejap mata, kultivator tingkat 9 ranah nirvana dikalahkan. Dia benar-benar Xiao Fan. Xiao Fan ada di sini. Tidak, lari. Kelompok jenius dari Istana Dewa Naga terkejut dan berbalik dan melarikan diri. Hehehe, mau pergi? Xiao Fan mencibir, dan tiba-tiba langit terkoyak. Pilar-pilar petir yang mengerikan muncul, membentuk sangkar guntur raksasa yang menjebak para jenius dari Istana Dewa Naga. Tak satu pun dari mereka lolos. Karena serangan Xiao Fan, rahasia seluruh alam rahasia bergetar. Para jenius lain menoleh dan melihat kilatan menyambar di seluruh langit. Apa yang terjadi aku tidak tahu, aura ini sangat menakutkan. Bagaimana mungkin, kenapa ini bisa terjadi? Para jenius lainnya berbicara satu demi satu, dan mereka semua ketakutan. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Xiao Fan, biarkan kami pergi, jangan lakukan apapun. Benar, Xiao Fan, tolong lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku dirasuki iblis, dan lagi pula, aku tidak melakukan apa-apa. Xiao Fan, aku salah, tolong maafkan aku. Sekelompok jenius dari Istana Dewa Naga berbicara satu demi satu, masing-masing dari mereka sangat ketakutan. Apa yang akan kalian lakukan saat aku tidak ada? Xiao Fan mencibir dengan ekspresi dingin. Dia tidak terburu-buru membunuh orang-orang ini karena dia khawatir secara tidak sengaja menyentuh batasan tersebut. Tetapi tidak satu pun dari orang-orang ini yang akan bertahan hidup. Wajah Xiun tampak muram. Awalnya ia ingin mengucapkan beberapa patah kata nasihat, tetapi akhirnya kata-kata itu terucap di bibirnya, tetapi ia urungkan niatnya. Long Cheng tidak berkata apa-apa. Orang-orang itu tadi ingin menyerangnya. Mereka benar-benar mencari menati. Xiao Fan tersenyum. Jika dia membiarkan orang-orang ini mati begitu saja, Xiao Fan akan merasa bosan.
Jadi, Xiao Fan menutup matanya dan melepaskan Wei Zhongshan dari diagram bintang. Wei Zhongshan tertegun ketika dia muncul. Energi spiritual di dekatnya begitu pekat sehingga dia bahkan kesulitan bernapas. Kakak, di mana ini? Wei Zhongshan bingung ketika melihat Xiao Fan. Ya orang-orang ini, hajar mereka sampai babak belur, urat-uratnya boleh dicabut dan kuliti sesuka hati, mengerti? Xiao Fan menunjuk sekelompok jenius dari Istana Dewa Naga di dalam kandang dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, Wei Zhongshan langsung mengerti. Baik, kakak. Wei Zhongshan mengangguk berat sambil tersenyum haus darah. Xiao Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Fan, hentikan dia. Kami dari Istana Dewa Naga. Sekarang kamu ada di Istana Dewa Naga. Kalau kamu membiarkan dia main-main, kamu pasti tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Benar sekali, Xiao Fan, jangan biarkan dia main-main. Para jenius yang terjebak berbicara satu demi satu, masing-masing dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Diam, Xiao Fan berbicara dengan suara dingin, dan petir yang mengerikan meraung dan menyambar, menembus tubuh orang-orang ini, membuat mereka menjerit kesakitan. Sekelompok jenius dari Istana Dewa Naga kehilangan kekuatan mereka satu demi satu, dan tubuh mereka lumpuh total oleh petir yang mengerikan, memungkinkan Wei Zhongshan menyerang dengan kekuatannya. Baiklah, silakan. Xiao Fan menatap Wei Zhongshan. Tentu saja, kakak. Wei Zhongshan mengangguk berat. Wei Zhongshan melambung ke udara, sebuah retakan muncul di sangkar petir, dan Wei Zhongshan melangkah masuk dengan angkuh. Hahaha anak-anak, ayah datang. Wei Zhongshan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tidak tahu di mana dia berada, dia jelas berada di alam yang lebih tinggi. Wei Zhongshan tidak bisa melihat menembus kultivasi para jenius muda di depannya. Dibandingkan dengan pihak lain, Wei Zhongshan sekarang serapuh semut. Jika orang lain menyiksanya, dia mungkin merasa takut dan khawatir akan mendapat balasan di masa mendatang. Namun, Wei Zhongshan sama sekali tidak merasakan emosi seperti itu. Ia sama sekali tidak tahu apa itu rasa takut. Sebaliknya, semakin tinggi level lawannya, semakin bersemangat Wei Zhongshan. Sekelompok jenius dari Istana Dewa Naga lumpuh dan tak bisa bergerak. Terlebih lagi, di bawah tekanan sangkar petir, mereka sama sekali tidak bisa melukai Wei Zhongshan. Kamu jangan bertindak gegabah. Aku dari Istana Dewa Naga. Kalau kamu bertindak gegabah, kamu pasti akan mati. Benar, jangan main-main. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah, atau kamu pasti akan menyesalinya. Sekelompok jenius dari Istana Dewa Naga bersuara satu demi satu, masing-masing dengan ekspresi yang sangat muram. Mereka masih ingin melakukan upaya terakhir untuk mengintimidasi Wei Zhongshan dan membuat lawannya menunjukkan belas kasihan. Hehehe menyesal, berani mengancamku. Kalian tidak tahu rasanya kesakitan yang luar biasa. Wei Zhongshan mencibir, ia mengeluarkan beberapa botol dan stoples dari cincin penyimpanan dan menuangkan cairan berbagai warna dari dalamnya. Setelah cairan-cairan ini dicampur, terbentuklah cairan aneh dengan gas hitam. Wei Zhongshan menuangkan cairan aneh ini pada para jenius Istana Dewa Naga, dan mereka langsung meraung seperti babi yang sedang disembelih dan merasakan kesakitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ark, bunuh aku. Tolong, hentikan ini. Para jenius dari Istana Dewa Naga menjerit kesakitan. Rasa sakit yang menyayat hati ini seakan mencabik-cabik jiwa mereka. Hehehe, pertunjukannya baru saja dimulai, nikmatilah. Wei Zhongshan mencibir dan terus mengeluarkan berbagai alat penyiksaan aneh untuk menyiksa orang-orang ini, membuat mereka merasakan sakit yang luar biasa. Di bawah, Xiao Fan mengangguk puas. Tidak buruk, Xiao Fan selalu percaya dengan metode Xiao Wei. Xiao Fan bahkan berpikir bahwa setelah menangkap beberapa kultivator ranah Wusheng, dia bisa membiarkan Xiao Wei keluar dan bertindak, sehingga mereka bisa bersenang-senang. Xiao Fan, siapa dia? Tanya Si Yun kaget. Kultivasi Wei Zhongshan memang tak seberapa,
tapi metodenya sungguh aneh, ia merinding setelah melihatnya. Hal yang sama terjadi pada Long Cheng yang berdiri di sana, ia juga terkesan dengan metode Wei Zhongshan. Yah, namanya Wei Zhongshan, adikku, kata Xiao Fan gembira. Si Yun dan Long Cheng mengangguk, keterkejutan masih terpancar di wajah mereka. Pada saat yang sama, terdengar raungan memilukan dari dekat, dan separuh alam rahasia dapat mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, semakin banyak orang datang untuk menonton, dan mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi di sini. Itu Xiao Fan. Para jenius dari Istana Dewa Naga yang datang ketakutan semuanya dan menunjukkan ekspresi ngeri saat melihat Xiao Fan. Lihat, apakah itu benar-benar Xiao Fan? Ya Tuhan, kenapa Xiao Fan ada di sini? Apakah itu Xiao Fan? Bagaimana dia bisa masuk ke alam rahasia? Ini mungkinkah Xiao Fan yang melakukan ini? Mereka semua ketakutan, terutama setelah melihat beberapa orang yang berteriak di kandang petir. Mereka semua langsung mengerti. Sekarang semua orang di Istana Dewa Naga tahu bahwa Si Yun dikucilkan dan menjadi sasaran. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Xiao Fan akan muncul di alam rahasia. Xiao Fan tampak tenang, melihat sekeliling, dan berkata dengan tenang. Apakah ada di antara orang-orang itu yang menindasmu? Mendengar kata-kata Xiao Fan, Si Yun terkejut dan terkejut dengan cepat. Tidak, para jenius dari Istana Dewa Naga dibingungkan setelah mendengar kata-kata Xiao Fan. Jika Si Yun tidak mengatakan tidak tadi, nasib mereka pasti sudah. Memikirkan hal itu, mereka semua ketakutan dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Long Cheng awalnya berencana untuk menunjukkan beberapa orang, tetapi Si Yun sudah berbicara, sehingga Long Cheng tidak merasa nyaman berbicara lagi. Mereka beruntung. Xiao Fan menghela napas dan mengangguk. Bagaimana mungkin Xiao Fan tidak melihat bahwa antara orang-orang itu, ada juga orang-orang yang pernah mengincar Si Yun sebelumnya. Namun, orang-orang ini mungkin tidak terlalu mengincar Si Yun. Bagaimanapun, Si Yun masih anggota Istana Dewa Naga, jadi memang tidak pantas untuk membawa masalah ini ke tingkat yang ekstrim. Para jenius dari Istana Dewa Naga dinafas lega setelah mendengar ini, terutama mereka yang pernah mengincar Si Yun sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua merasa berterima kasih kepada Si Yun. Dan para jenius dari Istana Dewa Naga itu pergi diam-diam satu demi satu, tidak berani tinggal di. Selama kurun waktu ini, Xiao Fan dapat melakukan apapun yang diinginkannya, dan tidak ada seorang pun di seluruh alam rahasia yang dapat menghentikannya. Xiao Fan, Long Cheng, dan Si Yun terus menikmatinya, sambil suara menyayat hati terus terdengar dari sangkar petir. Xiao Fan menggaruk telinganya dan menatap Wei Zhongshan yang sedang bekerja keras di dalam kandang. Xiao Wei, bisakah kamu menyuruh mereka diam atau mengecilkan suara mereka? Terlalu berisik. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Wei Zhongshan mengangguk berat. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Setelah itu, Wei Zhongshan mengeluarkan kail anehnya dan mulai bekerja. Kail ini berbeda. Selain mampu menembus daging, ia juga dapat melukai jiwa, sehingga mustahil mengeluarkan suara apapun. Para jenius dari Istana Dewa Naga semuanya terjerumus ke dalam kesakitan yang lebihlah mengerikan dari kematian. Begitu menderitanya sampai-sampai mereka bahkan tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun. Wei Zhongshan mengeluarkan segala macam alat penyiksaan aneh dan membuat mereka mengalami seperti apa neraka di bumi. Xiao Fan, Si Yun, dan Long Cheng makan dengan lahap. Jeritan hilang, dan nafsu makan mereka pun membaik. Rasanya sungguh lezat, seru Long Cheng. Pada saat ini, langit dan bumi di kejauhan terkoyak, dan senjata spiritual Long Cheng naga muncul. Melihat senjata itu muncul, Long Cheng dan Si Yun menoleh bersama dengan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Setelah kemunculan Long Cheng naga, segera menarik perhatian sekelompok jenius dari Istana Dewa Naga untuk memperebutkannya. Hehehe, jangan khawatir, biarkan saja mereka bertarung, kata Xiao Fan ringan, lalu menggigit daging panggangnya, mulutnya penuh minyak. Long Cheng dan Si Yun mengangguk. Xiao Fan pasti punya rencananya sendiri. Xiao Fan tersenyum,
lalu menyobek sepotong daging panggang untuk Siyun, lalu menyerahkannya. Cobalah, ini makanan khas kampung halamanku. Siyun mengangguk dan menikmati daging sapi panggang yang lezat. Niu Guiyuang memberi Xiao Fan terlalu banyak daging pada awalnya, jadi dia menyimpannya dalam jumlah banyak. Rasanya sungguh lezat. Siyun mengangguk dan memberikan penegasan penuh kepada Niu Guiyuang. Long Cheng juga ingin mencoba daging sapi panggang, tetapi ditolak oleh Xiao Fan. Kamu tidak pantas mendapatkannya, kata Xiao Fan ringan. Baik, Tuan. Long Cheng mengangguk dengan patuh. Duar, 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 duar. Perkelahian, pertempuran berakhir dan lonceng naga direbut oleh monster dari Istana Dewa Naga. Banyak jenius dari Istana Dewa Naga yang tidak yakin dan mengejarnya. Haha, cukup menarik, Xiao Fan tersenyum. Setelah mereka makan sampai kenyang, Long Cheng bertugas menjaga perkemahan, sementara Xiao Fan membawa Siyun dan mencari gua untuk menghabiskan waktu. Dalam sekejap, hanya ada 3 hari yang tersisa di alam rahasia itu. Xiao Fan juga membawa Siyun keluar dari gua. Wajah Siyun sedikit memerah. Ekspresi Xiao Fan tenang, kebanggaan penuh. Tuan. Long Cheng segera berlari dan memberi hormat. Baiklah, berapa banyak harta yang muncul? Kata Xiao Fan ringan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.